Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Egyptian series ya, yang berkaitan dari energi apa seseorang yang mungkin saat ini masih bersinanggungan dengan sahabat kebahagiaan. Sebuah keindahan, keajaiban, dan sebuah rahasia akan kita ungkap bersama-sama di tema Egyptian series ini. Dan temanya Kevin ambil tentang sikap seseorang ya. Ada apa dengan dia yang selalu berubah-ubah? Kenapa dia itu nggak pernah konsisten? Kenapa dia selalu berubah-ubah? Bagaimana energinya dia? Bagaimana ketetapan hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Oke, temanya tentang ada apa dengan dia yang selalu berubah-ubah. Seperti apa energinya dia? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia. Seseorang yang selalu berubah-ubah sikapnya, perkataannya kepada kamu. Lalu bagaimana untuk energi komitmennya dia, keseriusannya dia, dan perjuangannya dia kepada sahabat kebahagiaan. Untuk kartu yang pertama, kita akan cek bersama-sama. Sahabat kebahagiaan, kartu yang pertama adalah The High Priestess. Kalau mengindikasi bahwa ada apa dengan diri dia, The High Priestess ini sangat identik dengan sebuah rahasia. Orang ini memang sedang menyembunyikan rahasia perasaannya kepada kamu. Ada sesuatu hal yang memang ditutup-tutupi. Ketika seseorang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten dengan apa yang dia perbuat, ini mengindikasi bahwa dia memang menyembunyikan sesuatu. Kalau orang bohong satu kali, dia pasti akan lupa. Dia pernah berbohong sama kamu. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Ketika kamu ngejalin hubungan dengan diri dia, sahabat kebahagiaan yang memiliki sebuah koneksi, pasti kamu paham betul kenapa dia selalu berubah-ubah, nggak konsisten. Kenapa dia semacam ini. Ya terkadang overthinking atau negative thinking itu muncul ya di diri sahabat kebahagiaan. Tapi memang benar apa yang kamu rasakan terhadap orang ini, dia memang menyembunyikan sesuatu. Nanti kita bedah apa saja yang dia sembunyikan sama kamu, kenapa dia tidak sekonsisten ini. Padahal dia juga merasakan ya sahabat kebahagiaan, kamu juga mungkin satu-satunya orang yang tahu kartu asnya dia itu seperti apa. Kamu juga tahu sebenarnya dia itu bagaimana kondisinya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa ya aku udah berkorban banyak banget sih sama dia. Istilahnya kamu tuh gak kurang-kurang deh sama dia. Tapi kenapa dia itu membalasnya kayak gini? Selalu berubah-ubah kepada diri kamu. Namun sahabat kebahagiaan yang merasa bahwa aku membenci dia pun juga kayaknya nggak perlu lagi aku membenci diri dia. Ketika sahabat kebahagiaan memperlakukan diri dia dengan istimewa, kebaikan kamu mungkin bisa dimanfaatkan oleh diri dia. Dan kartu pertama ini adalah The High Priestess, mengindikasi bahwa memang ada sesuatu hal yang tidak dia
bisa ungkapkan secara langsung kepada kamu, yang selalu berubah-ubah sikapnya. Oke, ada kartu 8 tongkat. Sobat kebahagiaan, kalau berkaitan dari energinya dia, apa sih yang dia sembunyikan di sini? Jika dia bilangnya sibuk, jika dia bilangnya ya udahlah kita jalanin aja, kita lanjut aja, tapi dia tidak pernah memberikan sebuah kejelasan, memang mengindikasi orang ini sebenarnya jenuh dan bosan, sobat kebahagiaan. 8 tongkat itu identik dengan hubungan yang mungkin pada dasarnya lupa akan sebuah tujuannya itu buat apa, nggak tahu harus mengambil keputusan seperti apa. Seakan-akan dia berada di kondisi titik buntunya dia, tapi dia nggak mau kehilangan kamu. Ya, tiba-tiba sering datang ke kamu, tiba-tiba ngilang. Itu mungkin sudah menjadi kebiasaannya dia. Tapi jangan sampai dia datang sama kamu itu cuma karena butuhnya doang. Alasan utamanya dia kepada suatu bagian itu bilangnya sibuk. Tapi sibuknya nggak jelas, sibuk ngapain. Dan yang sebenarnya adalah dia itu lagi ngalamin bosen ya. Lagi ngalamin bosen, lagi ngalamin titik kejenuhan. Karena mungkin rutinitasnya, aktivitasnya ya gitu-gitu doang, tidak ada sesuatu hal yang berkembang. Kalau ngejalin hubungan cinta yang rumit semacam ini, jika ini adalah tema saat bagian, seseorang yang selalu berubah-ubah kepada kamu, tidak konsisten, mengindikasi bahwa hubungan kalian itu pada dasarnya ini sudah ada kesepakatan belum? Kita tuh mau ngapain? Kita mau seperti apa? Kalau hubungannya tidak ada sebuah kesepakatan, hasilnya ngambang. 8 tongkat itu identik dengan sesuatu hal yang ngambang ya. Dia memang hubungannya lagi ngambang banget sama kamu. Kamu mau diberi ambil keputusan, diberi kejelasan, kepastian sama dia belum bisa. Dia belum bisa, karena banyak hal yang pasti akan dia utarakan menjadi alasan. Ya, setiap orang itu punya alasan, tapi dia itu alasannya itu mungkin kamu bisa menilainya adalah dia gampang banget ngeles sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 4 pedang. Sahabat kebahagiaan, sebaiknya kamu sama dia itu istirahat dulu ya di dalam sebuah hubungan. Kamu bakalan capek sendiri kalau misalkan kamu nuntut sesuatu atau kamu ngomong apapun yang berkaitan dari perubahannya dia. Kamu nggak akan menghasilkan apapun. Lebih baik kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 4 hari kamu coba untuk diam dulu. Dan setelah itu kalau sudah lebih dari 4 hari di situ, sahabat kebahagiaan boleh mendiskusikan hal ini dalam kesepakatan. Kalau misalkan tidak ada sebuah kesepakatan, ya jangan sampai kamu ngikutin cara permainannya dia. Karena dia ngelakuin kayak gini, ini adalah cara lamanya. Cara lamanya dia memperlakukan hal semacam ini. Kalau udah masuk ke dalam silent treatment, hati-hati deh. Kalau misalkan di sini yang selalu berubah-ubah, nggak jelas sama kamu, dan dia ngelakuin silent treatment atau kamu yang ngelakuin silent treatment, coba cek videonya Kevin tentang tema silent treatment ya, saat kebahagiaan. Biar saat kebahagiaan juga semakin menambah perspektif kamu. Tapi yang jelas Kevin melihat di sini orang ini tuh sebenarnya itu bingung ya dalam kondisi ini hubungannya sama kamu, dan lebih terkesan pasif sih. Pasifnya dia memang karena lagi males aja sama kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan itu tanpa kamu sadari ada sesuatu hal yang membuat orang ini tuh kurang memiliki sebuah gairah kepada kamu. Entah apapun. Karena Kevin melihat di sini orang ini lagi nggak bergairah sama kamu. Sedangkan gairah itu kan adalah komponen cinta yang sangat penting ya. Selain keintiman, gairah, dan komitmen. Gairah itu komponen cinta yang sangat penting. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu 7 pedang. Ada sesuatu hal yang disembunyikan, dia sedang menghubungi seseorang ya. Karena 7 pedang itu identik dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah disembunyikan, atau sesuatu hal yang sifatnya ini adalah komunikasi yang curi-curian atau colong-colongan gitu loh, sobat kebahagiaan. Nggak tahu siapa yang dia hubungi di sini, tapi memang ada indikasi orang lain yang sedang dia hubungi. Ada orang lain yang sedang dihubungi, dan ini mempengaruhi moodnya dia. Ketika dia ngejalan dengan sahabat kebahagiaan, ya mungkin kamu kalau misalkan tidak ada sebuah kesepakatan di sini, kamu tidak ada sebuah komitmen dan tujuan di dalam sebuah hubungan, dia bisa ngulangin kesalahannya dia yang sama. Dan Kevin lihat di sini sekitar 47% energinya. Ini ada angka 4, ini ada angka 7. Kevin presentasikan sebagai 47.
orang yang dia hubungin ini berkaitan dari masa lalunya. Dan ini mempengaruhi moodnya. Kalau dia berubah-ubah semacam ini, kenapa? Karena dia bingung dengan kepastian hubungan kamu sama dia itu seperti apa, kesepakatannya seperti apa, tujuannya itu seperti apa, jalannya itu seperti apa. Sehingga orang ini tuh kayak mendebak-nebak apakah aku bisa bahagia sama kamu atau enggak. Tapi di sini memang ada aliran energi orang lain di luar sana memang ngerecokin. Dan ini mempengaruhi moodnya dia. Yang dia bilang bahwa dia sering sibuk banget lah, apalah. Ini mungkin ada kaitannya dengan komunikasi atau hal-hal yang berkaitan dari permasalahan-permasalahan secara pemikiran ya, dari orang lain. Ini ada kaitannya di masa lalu. Karena kartu 7 pedang ini identik dengan komunikasi yang bersembunyi-sembunyi atau ada energi masa lalu yang mencoba untuk mengusik energinya dia. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Angka 7. Di sini 7-nya keluar 2 kali ya. 7 pentakel. Saat kebahagiaan. Kalau kamu cuma nungguin dia doang atau apa, kamu gak akan pernah mendapatkan sebuah keputusan dan kepuasan buat diri saat kebahagiaan. Alangkah baiknya ketika dia berubah-ubah tidak jelas, coba kamu tanya, sebenarnya sih mau kamu apa dalam hubungan semacam ini? Apakah kita mau tetap berkomitmen atau ada sesuatu hal yang lain? Kalau misalnya kamu mau menanyakan tentang aku bagaimana, aku siap kok menjawab tentang apa yang kamu ingin tahu dari aku. Tapi yang jelas aku di sini masih menerima kamu. Tapi kalau kamu nggak jelas semacam ini, aku nggak mau terus-terusan nunggu, capek. Buat sahabat berbahagia, jika kamu terlalu banyak nunggu dalam poin semacam ini mungkin bisa menghabiskan waktu beberapa minggu dan bahkan beberapa bulan ya. Ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi semacam ini jenuh, alangkah baiknya coba kamu menjadi orang yang lebih bisa bijaksana. Jangan sampai kamu diperalat dalam ranah komunikasi atau pemanfaatan lain sehingga cintanya sama kamu itu lupa. Ini tujuannya tuh buat apa? Buat happy-happy doang, buat senang-senang doang, buat iseng-iseng doang atau buat apa? Semakin kalian deket sama dia, semakin kalian ngejalin hubungan asmara semakin dalam, perasaan kamu juga akan semakin dalam di situ. Jadi kalau misalkan perasaan kamu sudah terlanjur dalam, tapi tidak ada sebuah kesepakatan, tidak ada sebuah tujuan, ini capek banget sahabat kebahagiaan. Kartu bernomor 2 ini mengindikasi bahwa energinya kamu tuh gampang banget kekuras sama orang ini yang selalu berubah-ubah nggak jelas. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu 9 tongkat. Ini 8, ini 9 tongkat. Fix sih sahabat kebahagiaan. Orang ini tuh pertamanya itu mungkin ngeblok kamu. Kemudian ngebuka akses. Ngebuka lagi, ngeblok lagi. Ini udah sering banget ya. Karena 9 tongkat itu memiliki makna tentang pemblokiran. Walaupun diblokir, tapi dia tetap berupaya untuk ngejalin sama kamu. Dan ujung-ujungnya apa? Di 8 tongkat ini gantung banget saat kebahagiaan. Makanya kamu tuh gak cuma harus nunggu doang, kamu harus tegas. Kalau kamu gak tegas ya udah kamu ngikutin permainannya dia. Atau mungkin juga ketika seseorang berubah-ubah, dia lupa bagaimana caranya untuk berkomitmen dalam hubungan. Tapi kalau ini udah cinta bersegi-segi, ya jangan harap ya sahabat kebahagiaan kamu bisa seutuhnya sama dia terus. Cinta bersegi-segi itu nggak boleh dibanggakan. Kalau misalkan ada kesempatan untuk bersama, selesaikan internal dulu. Setiap orang kan memiliki hak untuk cinta, tapi kadang lupa menempatkan cintanya itu di mana, porsinya itu di mana. Kalau ini beneran cinta bersegi-segi, capek banget. Dan Kevin lihat di sini bukan hanya kamu saja yang dijadikan fokus komunikasi. Ada orang lain yang berkaitan dari masa lalunya dia yang ikut campur juga. Kalau kamu udah tahu kayak gini, bersegi-segi, tambah lagi dia punya segi-segi lain, ya berpikir secara logika aja ya sahabat kebahagiaan. Cinta itu yang sudah ngerumitin energinya, dirumitin sendiri, kecapean sendiri, ya kamu kekuras energinya.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan ada orang lain juga di sini. Satu bagian kartunya adalah Emperor, dimana Emperor ini energinya adalah energi gairah ya, energinya gairah. Kalau berkaitan ada gairah, memang kemungkinan ada sebuah pergerakan dari diri dia yang selalu berubah-ubah ini ada indikasi kaitannya dengan orang lain. Dan orang lain itu yang ada di sampingnya dia mencoba untuk mempengaruhi kondisinya dia. Makanya sama kamu tuh nggak pernah konsisten. Bilangnya sibuk, bilangnya bla 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 apalah alasannya. Karena ini mungkin banyak alasan yang mungkin dia akan utarakan kepada sahabat kebahagiaan. Tapi yang jelas kalau misalnya kamu nggak tegas di sini di kartu 7 Pentacle, kamu cuma nungguin, ngikutin permainannya dia. Dan ini kartunya Emperor. Orang ini punya kekuasaan, orang ini punya kendali atas diri kamu. Kamu bisa dikendalikan sepenuhnya sama dia. Tapi kalau kamu nggak tegas ya, kamu bisa dikendalikan. Tapi kalau kamu tegas di sini, ya sahabat kebahagiaan juga akan mikir bahwa kamu kalau butuh aku, kamu yang ngejar aku, bukan aku yang ngejar kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ini elemennya paling banyak adalah elemen api ya, dan di sini adalah kartunya adalah 6 tongkat. Kenapa dia bisa berubah semacam ini? Memang Kevin klaim ya, ada kaitannya dengan orang lain yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa stucknya tuh sama kamu. Dan ketika dia berada di kondisi semacam ini, dia menjadi orang yang egosentris. Karena apapun yang sahabat kebahagiaan lakukan, dia akan selalu merasa benar. Dia akan selalu merasa benar. Dan energinya di sini, jika sahabat kebahagiaan tidak tegas, seperti yang Kevin simpulkan tadi, udah kamu ngikutin permainannya dia, kamu yang nunggu dia. Kalau orang berubah-ubah dan itu sudah menjadi habitnya dia, kebiasaannya dia, kamu jangan berharap dengan energi orang semacam itu. Takutnya apa? NPD. Dia adalah NPD. Dia adalah yang narsistik. Kamu yang empati, habis energi kamu. Kita juga harus paham ya, sahabat kebahagiaan. Jika kamu adalah orang empati, jangan berhadapan dengan seseorang yang narsistik. Capek. Kelelahan kamu yang kekuras. Atau sebaliknya, kamu yang narsistik, dia empati, dia bakalan yang ngikutin kamu. Dia yang kelelahan sendiri. Maka dari itu untuk sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa menyadari tentang apa yang ada dalam diri kamu dan apa yang ada dalam diri dia. Cinta itu butuh strategi, layaknya cinta secara mental. Kalau orang menggunakan cinta secara mental, ya dia akan paham, dia berubah-ubah kayak gitu. Oke, dia berubah-ubah kayak gitu, ya karena kita tidak ada sebuah kesepakatan di sini dalam hubungan. Lalu ngapain aku berharap sama dia? Orang yang menggunakan cinta secara mental itu akan jauh lebih bisa berpikir secara logika ya. Karena dia menggunakan otaknya, menggunakan mentalnya untuk melihat sebagai hubungan itu sebagai sebab akibat yang menguntungkan dan diuntungkan. Pasti yang cinta secara mental itu akan lebih paham kalau dia berubah-ubah semacam ini, ya udah, aku ngikutin permainan kamu berubah-ubah nggak jelas sama aku, ya aku bisa langsung memberikan hal itu sama kamu. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah King of Swords ya. Di dalam pembacaan kartu tarot, jika kartu court card atau kartu kerajaan muncul, itu memang identik ada eksternal yang mempengaruhi. Energi deretan kartu yang atas ini juga mengindikasi hal semacam itu. Dan diperkuat dengan King of Swords-nya di sini, orang ini memang lagi kesusahan dalam memfokuskan komunikasinya dia. Entah sama kamu, entah bersiginya lain dengan dia punya segi-segi lain, atau dengan pasangan sahnya, jika ini adalah cinta bersegi-segi. Tapi kami lihat ya, sahabat kebahagiaan, dia tidak ada kendali penuh buat komunikasi seintim mungkin sama kamu. Makanya kamu di atasnya di sini energinya adalah ngambang. Oke, untuk energi yang selanjutnya itu kan bener kan ada angka 8, 8-nya 2 lagi nih, 8. Nggak cuma sekali sih sahabat kebahagiaan, dia kayak gini nggak cuma sekali.
Ini energinya adalah pengulangan. Kalau energinya pengulangan, kamu mau kerja keras banget sama dia dan kamu tahu kalau ini adalah habitnya dia, lebih baik sahabat kebahagiaan, jalan satu-satunya adalah self love. Kevin nggak menyarankan kalian untuk ambil keputusan sudahi atau apa, enggak ya. Kan ini kan bacanya general ya, bacanya general. Jika kamu masih punya tekad memperbaiki ini, ya kemungkinan ada. Tapi sahabat kebahagiaan juga bukan lagi sabar, tapi sadar. Dan kamu punya kekuatan nggak, punya tekad nggak? Karena PR-nya susah sih. 8 pentakel itu kan sebuah proses ya, sebuah proses. Apakah dia bisa berubah? Bisa, tapi nggak seinstan itu. Kamu benar-benar kayak mendikdayakan kehidupan kamu, kesabaran kamu hanya untuk dia doang. Dan itu lelah banget sama kebahagiaan. Kevin udah lihat energi di kartu yang kedua aja udah capek. Tambah lagi di sini ada kartu 8 pentakel. Tambah capek. Dan yang dia lakukan semacam ini bukan sekali, bukan pertama. Tapi sebelumnya udah sering lakuin hal semacam ini. Selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan. Banyak deretan angel number yang sama, nanti Kevin bedah ya. Ada 88, 77, dan 66. Ini kartunya adalah 6 pedang. Orang ini sih pengennya ya sahabat kebahagiaan, dia memang bilangnya sama kamu, yaudah kita jalanin aja. Tapi kalau jalanin aja tidak ada sebuah kesepakatan, ya kamu kayak terombang-ambing. Kamu kayak terombang-ambing sama diri dia. Dia ini bisa lari kayak nggak bertanggung jawab, lepas gitu saja. Tapi setelah itu balik lagi. Capek loh sahabat kebahagiaan. Kevin lihat energinya di sini aja capek loh. Padahal ini kita temanya Egyptian ya. Egyptian series itu tentang sebuah keindahan, keajaiban, dan rahasia. Justru yang kebongkar ini adalah rahasia. Coba Kevin bedah angka 66 dulu. Oke. Angka 66 sepertinya kemarin sempat muncul dan ini muncul lagi. Oke. Sahabat kebahagiaan, angka 66 tentang sesuatu hal yang positif ya. I am positive. Ya, aku adalah pencipta energi positif di sini. Jika sahabat kebahagiaan adalah pencipta energi positif, namun energi kamu justru berhadapan dengan sesuatu hal yang tidak pasti atau negatif. Ini membuat energi positif kamu itu mudah sekali berubah atau mungkin juga bimbang. Untuk kalimat oracle-nya di sini, sahabat kebahagiaan bisa mengartikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi Kevin akan menerjemahkan sebagai energi dan juga numerologi. Angka 66 itu sebenarnya adalah identik dengan sebuah pergerakan, dengan sebuah proses. Namun di sini malaikat penjaga dari sahabat kebahagiaan mengajarkan bagaimana kamu ini memahami tentang esensi cinta tanpa syarat. Ya, mungkin sahabat kebahagiaan didukung untuk memiliki pemahaman, kepercayaan dari petunjuk-petunjuk semesta yang sudah memberikan isyaratnya kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan ketika kamu tahu petunjuk-petunjuk dari semesta, tapi kamu mengabaikan itu semua, mungkin kamu akan kehilangan jati diri kamu yang sebenarnya itu seperti apa. Namun ketika sahabat kebahagiaan memahami hal semacam ini, jika dia melakukannya itu berulang-ulang kali, maka kamu harus bisa merubah bahwa diri kamu ini adalah sesuatu hal yang positif, maka lebih baik cocok dengan orang yang positif juga. Dan Kevin tadi bilang, orang narsistik bertemu dengan empati, empatinya yang kalah. Ketika kamu adalah orang empati, kamu energinya positif, tapi dianya negatif. Di sini kamu perlu menempatkan diri kamu kepada orang yang positif. Tapi kalau dia negatif, kamu ke positif, nggak bakalan jadi. Sehingga pemahamannya di sini adalah bagaimana kamu melihat cinta itu, cinta tanpa syarat, namun diimbangi dengan nilai luhur dalam diri kamu. Kamu orangnya positif loh. Pantas nggak dapat orang semacam ini. Jangan sampai rugi energi kamu yang habis. Lalu di sini ada angka 88 ya. Angka 88 apa? Oke, ini angka 88. Sahabat kebahagiaan. Sesuatu hal yang positif memang harus bertemu dengan yang positif.
biar energinya seimbang atau satu frekuensi. Kamu perlu paham tentang hubungan ini sehat atau enggak sih. Hubungan ini sehat atau enggak, minimal gitu dulu. Karena Kevin gak akan mengejat sekalian ya. Lebih baik Kevin memberikan pemahaman kepada sahabat kebahagiaan, ini positif gak sih buat kamu, ini sehat gak sih buat kamu. Coba pahami tentang hal itu dulu, ini sehat gak hubungannya. Kalau kamu bilang, gak sehat Kevin, yaudah, kamu perlu berobat, dia perlu berobat. Bagaimana cara berobatnya? Balik lagi, di dalam sebuah kesepakatan hubungan ini, tujuannya itu apa? Komitmennya itu apa? Kalau nggak ada, kamu akan mengulangi siklus-siklus yang sama. Karena angka 8 itu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah mengulang atau siklus. Dan untuk kalimat oracle-nya di sini, bahwasanya sahabat kebahagiaan, mungkin kamu berada di puncak kehidupan spiritual kamu yang sejahtera dan berlimpah. Dan sahabat kebahagiaan akan menemukan banyak peluang untuk sukses atau berhasil. Semuanya akan kamu bawa di sini dari sesuatu hal yang sifatnya adalah materi atau sesuatu hal yang sifatnya adalah nyata. Dan kelimpahan dalam hidup kamu di sini perlu kamu pahami bahwa aku adalah pencipta energi positif, aku adalah sumber kekuatan cinta yang positif. Jika aku bertemu dengan hal yang negatif di sini yang berubah-ubah, artinya ini bukan tempatku untuk memberikan kebaikan terus ke sama diri dia. Karena aku sudah berusaha memberikan kebaikan terus sama diri dia nggak pernah berubah dan dia selalu seperti ini terus. Ada kalanya kamu berhenti dan menyerah. Tapi Kevin, aku udah cinta banget sama diri dia, aku punya tekad banget sama diri dia. Kalau kamu yakin silahkan lanjutkan. Tapi ada kalanya kita perlu beristirahat. Boleh sahabat kebahagiaan punya tekad cinta yang kuat banget, boleh. Tapi kamu juga harus lihat dan peduli sama diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak peduli sama diri kamu sendiri, ya selamanya kamu seperti berada di kondisi 8 tongkat ini, digantungin ngambang. Sedangkan dari pembacaan Kevin ada alur energi bahwa ada kemungkinan seseorang yang sedang dia hubungin atau seseorang yang mempengaruhi kondisi pikirannya dia dan emosionalnya dia. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Itu kan kartunya The Tower. The Tower ini sebenarnya kartu yang paling Kevin hindari ya di dalam pembacaan. Tapi Kevin bacaan baik akan Kevin bacakan baik, bacaan buruk pasti akan Kevin bacakan buruk dengan versinya Kevin biar kalian gak demotivasi. The Tower itu tentang sebuah kehancuran di dalam sebuah hubungan. Jika hubungan kamu bersama diri dia tidak ada sebuah komitmen, itu pasti akan hancur. Kenapa? Karena kamu capek sendiri dan kamu kelelahan. Berada di bulan akhirnya Januari nih, menduduki ke periode dekan keduanya Aquarius, Februari. Sahabat kebahagiaan akan mengalami pemberontakan di dalam diri kamu, entah itu penolakan di dalam sebuah hubungan, perasaan yang tidak nyaman, rasa lelah yang udah capek banget, dan di situ bisa membuat kamu itu mengalami sisi tingkat stres yang tinggi, terutama berkaitan dengan energi orang ini. Dan ketika itu mungkin kamu akan mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi. Tapi sahabat kebahagiaan juga harus bisa mencerna segala sesuatu yang akan kamu ambil keputusannya di sini. Ini dari hati kamu. Jangan sampai udah ngambil keputusan, goyah, bimbang lagi. Capek sahabat kebahagiaan. Dan kalau ini adalah cinta bersegi-segi, paling banyak itu ngalamin siklus putus masuk ke bulan Februari. Prediksinya Kevin di bulan Februari itu banyak yang putus cinta bersegi-segi. Tapi nggak jamin itu beneran putus. Karena orang ini akan selalu mengulangi lagi. Angkanya 8 infinity. Makanya kamu harus melihat bahwa diri kamu ini adalah orang yang positif. Kamu adalah orang yang sehat. Ya kamu tepatkan energi positif kamu, hubungan cinta yang sehat kepada orang yang tepat. Kalau nggak ngulangin lagi. Dan ini putus. Putusnya kenapa? Karena nggak kuat. Nggak kuat sahabat kebahagiaan. Tapi ini tergantung kalian semua ya. Ini ada negatif pembacaan. Tapi Kevin sampaikan sebagai hal yang positif. Kamu harus paham tentang hubungan kamu sama dia punya pondasi nggak? Komitmen. Kevin, aku punya komitmen. Ini adalah suami aku. Ini adalah istri aku. Kalau dia berubah-ubah bagaimana? Oke. Ingatkan dia tentang sebuah komitmen di dalam sebuah pernikahan. Ingatkan dia tentang tanggung jawab.
Karena kalau orang sudah menikah, bentuk cintanya itu berubah. Bukan lagi kejar-kejaran, bukan. Karena sudah menikah, aku udah punya kamu, kamu juga udah punya aku di dalam ikatan pernikahan. Lo apalagi yang akan dikejar? Yang dikejar itu adalah tanggung jawab. Sebagai bentuk cinta. Cinta itu akan berkembang, berevolusi. Kalau hubungannya masih pacaran, PDKT, ya mengejar. Namun kalau sudah menikah, bentuk cintanya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab tentang kekuatan cinta. Kalau udah tanggung jawab di situ, apa yang harus diisi? Pahami tentang keintiman. Bagaimana kalian menciptakan keintiman di situ. Oke, untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah Strength. Strength-nya di sini angkanya adalah 11 ya. Karena ini stelanya Marseille. Marseille bukan pakai Rider White atau tradisional tarot. Angkanya 11 di sini di kartu Strength. Mengindikasi bahwa Strength itu kan identik dengan kekuatan. Kekuatan kamu adalah di kesabaran kamu. Tapi ketika kesabaran kamu habis, ini memang benar. Banyak yang mulai jatuh. Banyak yang mulai kelelahan. Simbolnya bisa kalian lihat ya. Ada sosok Firaun, dia tersambar petir di piramidanya dan jatuh. The Tower ini kartu yang paling Kevin hindari di dalam pembacaan. Dan ini kartunya keluar. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Pentacles. Oke, sahabat kebahagiaan, sadari dan pelajari dulu tentang hubungan ini. Pahami betul tentang hubungan semacam ini. Jika hubungannya nggak sehat, ya sahabat kebahagiaan, coba untuk menyembuhkan, minimal menyembuhkan diri dalam kesadaran kamu, karena cinta nggak bisa dipaksain. Kamu mau ngelakuin kayak apa, dengerin tayangan YouTube tarot dimanapun, mendapatkan sebuah istilahnya pencerahan di dalam bacaan, tapi tetap kayak gitu terus, ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Kenyataannya seperti apa? Maka dari itu bukan hanya sebagai tontonan saja dalam kartu tarot, tapi sahabat kebahagiaan juga memahami jika itu adalah alur energi kamu dan kamu ngerasain energinya kamu itu ada di situ, maka bijaklah untuk diri kamu. Di pembacaan Kevin di awal juga bilang, Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana. Agar pembacaan ini tidak membuat kamu tuh kayak demotivasi atau apa, bijaksanalah sama diri kamu. Karena sifatnya hal-hal yang mengulang di sini, kebaikan kamu, diri kamu yang mungkin terlalu polos dalam cinta, karena kamu cintanya besar banget sama diri dia, ini bisa membuat kamu tuh merubah pikiran. Padahal di sini sempat bisa putus atau nggak ada komunikasi lagi, tapi setelah itu apa? Luluh lagi, tapi digantungin. Angka 8-nya di sini keluar ya 2 kali ya. Ini adalah energinya. Lalu apa pesan dari semesta? Kita akan cek untuk pesan dari semestanya. Kevin menggunakan kartu Egyptian Mythology Oracle. Ada apa dengan dia yang selalu berubah-ubah? Ini sudah terjawab ya dari alur energinya. Sehingga keputusan, kebijaksanaan Kevin kembalikan kepada kalian, karena ini adalah bacaan general bukan personal. Jadi sahabat sebagian harus paham dulu apa itu general, apa itu personal. Tapi jika ini adalah alur cerita kamu dan kamu ngerasain energinya dari kenyataan hidup kamu, silahkan ambil keputusan sesuai dengan taraf hidup kalian ya. Kita akan cek ada pesan apa yang semesta sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Kartu yang pertama, itu kan bener kan sahabat kebahagiaan, dia nyimpen rahasia. Kartu pertama ini The High Priestess. The High Priestess itu tentang sebuah rahasia, dan kartunya Sphinx ini tentang sebuah rahasia. Kalian bisa baca ya, rahasia. Semesta menyimpan sejuta rahasia. Jika sudah waktunya akan terungkap. Ya, jika memang sudah waktunya, ini adalah waktunya terungkap, maka akan terungkap. Lalu apa yang akan sahabat kebahagiaan dapatkan? Seperti yang Kevin bilang di sini, kartu The Tower, kartu yang paling Kevin hindari. Kalau bisa kartunya nggak ada. Tapi nggak afdol kalau kartunya tuh nggak 78 kartu ya di dalam kartu tarot. Itu energinya ngaco banget. Tapi di sini Kevin kartunya adalah The Tower. Kemungkinan ini ada. Tower momennya kamu sama dia ada. Kenapa? Karena rahasia itu bakalan terungkap. Semesta menyimpan sejuta rahasia. Jika sudah waktunya akan terungkap. Jika ini adalah waktunya,
divine timing kamu sama dia, ya udah akan terungkap. Tapi kamu harus bisa menciptakan diri kamu ini energi yang sehat dan positif. Kamu adalah sehat, kamu adalah positif. Tempatkan cinta kamu, energi kamu ke tempat yang tepat. Jangan kamu positif, dia negatif, tempatkan ke hal itu, akhirnya toksik. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, gak semudah itu sih. Kevin maklum ya, sahabat kebahagiaan, gak semudah itu untuk bisa meniadakan perasaan ini. Mungkin kamu sudah terlalu cinta, kamu sudah terlalu memberikan pengorbanan yang banyak sama dia, maka kamu perlu waktu. Apa yang harus kamu lakukan? Berdamailah dengan diri kamu sendiri, berdamailah dengan keadaan, dan berdamailah dengan diri dia, agar membuat kamu itu tidak goyah. Karena apa? Kamu sama dia memiliki memori yang panjang. LTM kamu, long term memory kamu sama dia sudah penuh filenya di otak pikiran kamu, sehingga tidak mudah. Kevin gak akan memaksakan kalian seperti apa. Kalau kamu sudah siap, kamu sudah ada niatan, ya lakukan. Tapi kalau kamu masih ragu, coba untuk self love deh. Memahami diri sendiri, berdamai dengan keadaan pelan-pelan, pasti bisa. Kartunya adalah Dewa Thoth tentang sebuah memori. Semuanya tertulis dalam ingatan sang waktu, tidak akan terhapuskan. Ya, sahabat kebahagiaan, dia memang tidak akan pernah terhapuskan dalam memori kamu. Maka ada istilahnya adalah melupakan sulit, bertahan sakit. Dan orang ini memang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu. Semuanya memang sudah tertulis dalam ingatan sang waktu. Dia memang tidak bisa terhapuskan dalam ingatan kamu. Maka dari itu berdamailah dengan keadaan dan berdamai dengan diri sendiri. Kalau ada yang nanya, Kevin, bagaimana caranya untuk melupakan diri dia? Gak ada cara untuk melupakan seseorang. Yang ada adalah bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Apakah itu ada sebuah pengalihan? Ya, mungkin orang bilang itu adalah pengalihan, tapi ketika kita hanya fokus kepada diri dia, akhirnya dia yang menjadi pusat utama dalam pikiran kita. Tapi kalau kita mengalihkan dengan self love, berdamai dengan diri sendiri, dia mau ngapa-ngapain ya bodo amat. Dan setiap orang itu beda-beda menyikapinya di sini ya, sahabat kebahagiaan. Maka dari itu, karena dia sudah melakukan semacam ini sering-sering, kamu sudah mengampuninya, dia kayak gini terus, mengampuninya, dia gini terus, ambil kesepakatan. Mungkin kamu lupa dalam kesepakatan cinta. Kalau nggak ada kesepakatan, dia akan terus kayak gini. Tapi kalau ada kesepakatan, dia pasti akan tahu konsekuensinya itu harus seperti apa. Oke. Selanjutnya, saat kebahagiaan ini adalah bagian dari perjalanan kamu. Ada yang datang dan pasti ada yang pergi. Artinya adalah journey, tentang sebuah perjalanan. Ya, semua orang akan mengalami sebuah perjalanan cinta. Gak ada yang semulus itu. Kecuali cintanya adalah cinta yang memiliki ketiga komponen yang kuat, gairah, intiman, komitmen, dan itu benar-benar harus dijaga. Kalau ini adalah cinta bersegi-segi, jangan harap sahabat kebahagiaan itu bisa mengindahkan segala sesuatunya. Cinta bersegi-segi itu adalah cinta yang merumitkan diri, sehingga perjalanannya pasti nggak akan mulus. Kenapa? Karena ada karma di situ. Kalimat oracle dari kartu journey di sini tentang sebuah perjalanan. Perubahan adalah bagian dari proses kehidupan, lanjutkan saja. Jangan takut sebuah perubahan. Jika memang sudah waktunya rahasia terungkap dan membuat kamu memang harus menyudahi hubungan yang tak berarti di sini, maka jalani saja. Itu adalah sebuah proses. Tidak usah takut. Tidak usah takut kamu kayak, aduh kayaknya aku gak bisa bahagia deh tanpa diri dia. Oke, sahabat kebahagiaan, cinta gak sekonyol itu. Hidup bukan tentang dia doang. Masih ada kehidupan lain. Masih ada hal yang lain yang harus kamu jaga, yang harus kamu lalui. Kamu adalah queen, kamu adalah king, kamu adalah pemeran utamanya. Tulis skenario hidup kamu dengan perjalanan yang jauh lebih bisa bermakna. Semua orang bisa move on. Pikiran, perasaan yang selalu berubah-ubah, monkey mind, tiba-tiba inget dia, tiba-tiba gini dia. Itu adalah bagian dari proses yang harus kamu lalui. Percaya, jalan aja. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, jika kamu terlalu berharap banyak sama diri dia, takutnya nanti jadi ambisi. Kartunya di sini carrier tentang ambisi.
sahabat kebahagiaan, jika dia selalu berubah-ubah tapi kamu mudah memaafkan diri dia. Secara tidak langsung kamu punya ambisi terhadap orang ini. Agar apa? Agar dia mau ngikutin kemauan kamu. Agar dia itu terus-terusan selalu ada di samping kamu. Akhirnya apa? Jika dia kayak gini, ya kamu maafin dia. Kamu mudah lulus sama diri dia. Kenapa? Karena kamu pengen ambisinya selalu terus sama dia. Sehingga kamu rela melakukan apapun demi dia. Maka dari itu berubah persepsi kamu. Setiap orang punya perjalanan hidup. Setiap orang punya keputusannya masing-masing. Ambil keputusan diri kamu. Ambisi boleh, tapi coba tempatkan ambisi kamu di sini dengan kesadaran yang tinggi. Kita boleh mencintai seseorang, kita boleh mencintai siapapun. Tapi tolak ukurnya adalah tidak boleh melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Kalau kamu melebihi mencintai dia, melebihi mencintai diri sendiri, itu artinya ambisi. Ambisi banget. Ya, kesadaran spiritual itu penting. Ketika kita mencintai Tuhan kita, sudah pasti mencintai diri sendiri. Dan kalimat oracle dari kartu Chariot di sini tentang ambisi. Ambisi mengantarkan pada tujuan dan juga kehancuran. Beri waktu untuk berpikir. Sahabat kebahagiaan bisa baca ya. Ini Kevin bikin kartu oracle-nya, karya Kevin ya. Ambisi mengantarkan pada tujuan dan juga kehancuran. Beri waktu untuk berpikir. Kalau kamu berambisi di sini tanpa sebuah tujuan yang pasti, tanpa ada sebuah kesepakatan, maka justru ambisi kamu ini akan mendapatkan sebuah kehancuran. Maka dari itu beri waktu untuk berpikir, beri waktu untuk sahabat kebahagiaan untuk mencerna ini semua, untuk berpikir, untuk menelaah lagi. Kalau nggak ditelaah, nggak mencerna, ya udah kamu ngulangin terus hal semacam ini. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Dan terkait itu semua, segala bentuk keputusan, kesimpulan Kevin balikan kepada sahabat kebahagiaan ya. Kevin gak akan pernah memaksa kalian seperti apa. Kevin menghormati keputusan kalian. Tapi yang penting kalian jangan menyiksa diri kamu. Harus selalu mencintai diri kamu sendiri. Cintailah diri kamu dulu. Berdamailah dalam diri kamu. Setelah itu ambil keputusan. Ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Kita akan cek bersama-sama. Ini zodiaknya bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama, ada zodiaknya Aries, Pisces, Capricorn, Libra, Taurus, Cancer, Leo, Aquarius, Gemini, dan yang terakhir Virgo. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini ya sahabat kebahagiaan. Bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, tidak usah khawatir. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya jika ini adalah alur energi kamu ya. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf Q untuk Queen, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya ada huruf X untuk Christmas, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf N untuk Nano, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf D untuk Delta, ada huruf L untuk Luna, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf M untuk Mama, ada huruf V untuk Vera, dan yang terakhir di sini ada huruf B untuk Bravo. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.